Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin fatazawwadu bit-tha'ah wa qamu ala aqdamihim muntazirina as-sa'ah khassahum min ibadihi wa asma'ahum ladhiza khitabihi wa waffaqahum lil muhafazati ala sholati wal jamaah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah ala ahsani bidha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun hadirat sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa memulai hari dengan mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas mencari ridha Allah untuk berthalabul ilmi, kita semuanya mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia, oleh panitia saya tidak diberi judul ini, jadi saya bikin judul sendiri. Saya juga bingung, jamaah kita ini jenengan pasti sudah puluhan bahkan ratusan bahkan mungkin ribuan kali berpengajian. Jadi kalau saya bacakan ayat itu paling juga ngulang-ngulangi. Saya bacakan hadis ya pol-pol wis tahu di rumah. Oke. Ini pernah ini hadis ini. Tapi saya teringat firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir, dan teruslah kalian memberi peringatan. Fa inna dzikra, karena peringatan-peringatan itu tanfa'ul mu'minin, pasti membawa kemanfaatan kepada setiap orang mukmin. Jadi mudah-mudahan meskipun ayatnya diulang-ulang, hadisnya diulang-ulang, tapi tetap akan memberi manfaat bagi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, tema saya pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan, siapakah sebenarnya orang yang paling terhormat dan juga paling cerdas itu? Bu, Pak, kira-kira kalau kita ditanya, janjane wong sing paling terhormat itu sapa? Janjane orang yang paling cerdas itu siapa? Mungkin kalau kita pertanyaannya ada dua ya. Kita pertanyaan yang pertama, sebenarnya orang yang paling terhormat itu yang bagaimana? Mungkin saya membantu. Apakah mereka yang paling berkuasa? Tapi kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, secara sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kita menyatakan seperti itu. Ini pengajian lah, anggap saja seperti itu. Kita yang datang untuk ngebai ruangan halaman sekolah ini belum bisa.
Coba kalau yang datang menteri kira-kira coba atau mungkin Pak Jokowi sekolah sampai sini. Ya itu kira-kira beruncang itu. Beruncang. Ini pengajian ini mungkin banyak yang belum sempat mandi itu banyak itu. Tapi coba kalau datang presiden, ibu-ibu mandinya udah 7 kali kali. Seragaman kabeh. Artinya apa? Mungkin sadar atau tidak sadar. Kita merasa mungkin, oh karena dia itu penguasa, maka harus lebih dihormati. Kita sadar atau tidak sadar, ternyata melihat orang yang lebih berkuasa itu orang yang lebih dihormati atau terhormat. Jadi semakin berkuasa, semakin terhormat. Ini pertanyaan yang pertama. Ini kadang-kadang kita di bawah alam sadar merasakan begitu. Nyatanya persiapannya ya beda kok. Nah, presiden datang sih kan beda kok persiapannya warga mereka. Artinya apa? Di bawah sadar atau sadar kita ternyata merasakan itu. Pertanyaan yang kedua, apakah mereka yang paling berharga, yang paling terhormat itu? Karena kadang-kadang kita kalau punya sedulur atau punya tonggo, radio popor, surat terhormat itu. Tapi kalau dia umai magrong-magrong, mobilnya banyak kan itu, wah itu kalau ketemu aja sungkan, itu merasakan itu. Bahkan kadang-kadang loh, itu dua-duanya dia berkuasa ya dia oke, itu menumpuk kehormatannya. Bahkan Bu, Pak, kalau ada pencuri ayam di pasar, wongera miskin lah kira gitu. Itu ayamnya lagi dicekel di pangan. Itu benar gitu tangkap itu. Gimana Pak? Coba kalau kita lihat, anggap saja ya menteri yang sudah ketangkap lah gitu ya. Duitnya puluhan miliar itu ditangkap aja. Polisinya ya orang langsung bapak bener gitu kan. Dikawal gitu. Di penjara pun di fit loh, itu VIP itu. Penjara dewa, TV-nya macam-macam. Lah ini kan artinya kadang-kadang kita merasakan itu tadi. Sekarang pencuri ini orang dia apa itu tidak terhormat, pukulnya di tengah jalan itu. Ayamnya belum dimakan, tapi wis babak belur. Padahal sing korupsi itu ya dipangan, wis mangan oke ya. Itu terhormat. Ini penjara saja masih sangat dihormati. Ya saja itu. Yang penguasa-penguasa yang jadi podo nyolongi gitu ya. Tapi karena berkuasa atau karena kadang itu loh, pengelola ketangkap itu ya, karena apa itu menggelapkan apa itu utang negara miliaran itu kan ketangkap juga dikawal polisi loh itu. Padahal nyuri ayam aja bawa dulu. Ini kadang-kadang di alam bawah sadar kita merasa loh dia kan banyak duitnya, dia penguasa. Jadi penjahat pun karena penguasa atau banyak duitnya jadi dihormati. Nah ini sadar atau tidak sadar. Atau orang yang paling terhormat itu orang yang paling tinggi ilmunya, paling luas ilmunya. Nah, data palsu itu terhormat. Ijazah sampai boleh untuk ijazah palsu itu. Saya ini dari dokter aja rasa kuliah bisa itu. Bayar piro sing penting ngai gelar dokter itu. Pertanyaan nih, apakah yang paling terhormat itu yang paling kaya atau paling berkuasa atau paling tinggi ilmunya, paling dalam ilmunya, atau mungkin nasab loh. Sekarang kan rame-rame gitu. Saudara kita yang sengaja rame itu terkait dengan nasab ya, terkait dengan Habib gitu ya. Itu kan. Kalau kita jelas di Muhammadiyah itu kulluna min Adam wa Adam min turab. Kita semuanya itu datang dari Adam. Kita itu adalah anak keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam itu dari turab, dari tanah podo. Semuanya sama. Bahkan Rasul la fadla baina Arabiyyin wala a'jamiyyin. Tidak ada keutamaan Arab dengan non Arab itu enggak ada. Tapi yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertanyaan yang pertama. Nanti kita jawab dalam kajian kita. Pertanyaan yang kedua tadi, siapa yang paling cerdas? Siapa sebenarnya yang paling cerdas itu? Apakah yang IQ-nya paling tinggi? Nah, sekolah ya juara, terus SD juara, SMP juara, kuliah juga juara, nanti nilainya cum laude gitu. Apakah itu yang paling cerdas? Profesor, doktor, apa itu gelarnya jejer-jejer banyak itu. Oh, itu cerdas sekali.
Ini pertanyaan-pertanyaan yang apa itu kita sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini terkait dengan orang yang cerdas. Itu kalau kita melihat dari ilmu psikologi. Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang apa itu latar belakang pendidikannya psikologi, saya mohon maaf nih. Ini katanya menurut ilmu psikologi. Siapa orang yang cerdas? Orang yang cerdas itu menurut ilmu psikologi itu kalau memiliki beberapa tanda-tandanya. Satu, saya juga nggak begitu hafal. Mampu untuk beradaptasi, gampang beradaptasi, pindah tempat, pindah lingkungan, itu bisa mudah beradaptasi. Oh, dia berarti cerdas. Yang kedua, tingkat penasarannya begitu tinggi sehingga sering banyak tanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kadang-kadang kalau kita punya anak kecil, TK, Bu itu apa Bu? Bu itu apa Bu? Itu ibunya malah gedek itu. Orang TK wae. Terus menengkono. Ini sebenarnya itu, menurut ilmu psikologi katanya itu, kalau anak kita itu seneng TK, sidik TK, itu tanda kecerdasan itu. Jangan mesu kita malahan. Cacili TK wae. Itu tanda menurut ilmu psikologi. Jadi orang yang anak kecil yang suka tanya itu menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Kemudian tidak gampang percaya dan selalu menyelidiki lebih dahulu. Ada orang cerdas. Untuk WA langsung kirim, nah itu kurang cerdas itu. Wah, cose apik orang. Ini kalau saya share ini kira-kira efeknya positif atau itu rada mikir. Yang kemudian ini beritanya kira-kira bener nggak ya kok komen ini? Hadisnya ini bener kok kira-kira kok aneh mendok ada ceritanya itu. Itu mungkin perlu mendeteksi. Gampang percaya. Tapi kalau orang yang tidak cerdas ini begitu dapat langsung dikirim. Nggak pakai mikir. Nah ini orang yang cerdas ternyata tidak mudah percaya. Ini bener para berita nih. Dari siapa sumbernya? Meyakinkan atau tidak? Masih tidak gampang percaya. Kemudian di antara juga mau mengakui kesalahan. Siap mengakui kesalahan kalau memang bersalah. Jadi kalau salah pun nggak mau mengakui kesalahan, itu berarti kurang cerdas. Termasuk nanti individualistis. Saya nggak tahu ini bagian dari efek positif atau negatif ya. Salah satu tanda kecerdasan itu justru individualistis. Maksudnya begini. Kadang-kadang orang itu berpikir smart. Dia ingin sempurna. Umpamanya nek dikerjakan orang lain, jojong kok hasilnya rapati cetha itu. Nek tak kerjain dia genah nanti maksimal. Itu kadang-kadang muncul individualnya. Kenapa? Karena orang pasti percaya nanti kalau tak serah orang lain jojong hasilnya rapati apik gitu, tak cekel diri. Kadang-kadang seperti itu, itu bagian efek negatif atau efek positif dari kecerdasan itu. Itulah beberapa, dan nanti diantaranya juga kreatif. Orang yang kreatif itu orang yang berarti ada tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau kita ditanya wong sing sak dunia iki sing paling jenius, paling cerdas sih sapa ya? Gambaran kita kira siapa? Kadang-kadang kita nyebut itu yang itu Albert Einstein ya. Wah, itu orang jenius ya, kayak Albert Einstein itu jenius. Nah itu bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan? Karena ternyata sahabat itu pernah ada yang bertanya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ceritanya dari sahabat namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putranya khalifah yang kedua. Beliau bercerita, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansor. Tapi tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansor. Kaum Ansor ini maksudnya penduduk asli Madinah. Karena waktu itu ada kaum Muhajirin,
kaum Ansor, orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam peristiwa hijrah itu namanya disebut kaum Muhajirin. Sementara yang menerima hijrahnya kaum Muhajirin itu disebut kaum Ansor. Nah, ini ada seorang dari Ansar bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul mu'minina afdal? Wahai Rasul, orang mukmin yang paling terhormat, paling mulia itu sebenarnya siapa tuh Rasul? Ini pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasul, sebenarnya orang mukmin yang paling cerdas itu sinten Pak Rasul? Jadi ada dua pertanyaan dari sahabat, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maka tema kita saya mulai dengan pertanyaan karena sahabat ada yang bertanya dua pertanyaan itu dan dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk pertanyaan yang pertama, ayyul mu'minina afdal? Orang mukmin yang paling terhormat, paling utama itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, di sini pertanyaannya ayyul mukminin. Orang mukmin. Karena memang orang mukmin itu jelas, pasti tidak disangsikan lagi lebih utama, lebih terhormat dari yang tidak mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mukmin itu udah lebih utama, apapun keadaannya itu lebih utama dari yang bukan mukmin. Maka yang mukmin tadi siapa yang paling terhormat? Ternyata jawaban Rasulullah itu singkat. Siapa yang paling terhormat itu adalah bukan yang paling berkuasa, bukan yang paling berharta, bahkan bukan yang paling mendalam ilmunya, tapi jawaban Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Itu ternyata orang yang paling terhormat, orang yang paling mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belajar ilmu akhlak, adab, itu ternyata juga luas sekali. Kalau kita belajar ilmu adab atau akhlak, kita mulai dengan bagaimana akhlak yang benar seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah. Harus punya akhlak. Jadi kalau kita itu diciptakan oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, tapi nggak pernah mau taat kepada Allah, itu orang yang tidak punya akhlak kepada Allah. Nah, ini pertama itu, akhlak kepada Sang Pencipta. Akhlak ini juga berkaitan dengan Al-Quran, kitab suci kita. Tahu bahwa Al-Quran itu firman-firman Allah yang datang dari Al-Quran pasti semuanya kebenaran. Tapi kalau kita masih menentang, itu berarti kita tidak punya akhlak terhadap Al-Quran. Tahu as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki-laki maupun perempuan potong tangan keduanya, baru keluar dari masjid nyolong sendali koncone. Jadi ini ngambil dalil loh Pak. Dalil apa? Ambillah yang baik dan tinggalkanlah yang buruk. Sendali saya sampai dijigol, sendali itu saya di gua. Ambillah yang baik, tinggalkanlah yang jelek. Tapi itu namanya memperkosa dalil, nggak perlu itu. Ambil yang baik maksudnya yang halal-halal, yang halalan thayyibah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Al-Quran, akhlak kepada Rasulullah pun juga harus punya. Kadang-kadang itu merasa aneh kok, ketika Rasul itu dihina, itu sok demokratis, ora apa-apa. Kita kan demokratis. Orang itu